Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan happy selalu. Di dunia ini banyak banget kasus yang terjadi di luar nalar, termasuk kasus kali ini. Aku tuh pas baca artikelnya ini gak berhenti. Saking gilanya dan gak masuk di otak aku. Sampai mikir tuh, kok ada ya kasus kayak gini? Sebenarnya kasus apa sih? Kasus incest atau pernikahan sedarah. Biasanya yang aku tahu kan penikah dengan sepupu, tapi kali ini lain. Pokoknya simak aja ceritanya, ini seru banget. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalau nama-nama yang aku sebutkan ini memang agak cukup banyak buat diingat. Jadi ya nggak terlalu banyak berperan, aku nggak sebut namanya. Untuk mempermudah memahami kisahnya aja, oke? Dan kasus yang aku ceritakan ini informasinya ada di media, bukan dari karangan aku. Jadi kalian kalau mau baca silahkan. Kalau males baca nggak apa-apa, duduk manis aja, simak aja videonya sampai habis. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Seorang pria bernama Stephen Pledel lahir pada tanggal 6 April 1975 di Levittown, New York. Ia tumbuh menjadi anak yang cenderung pendiam, bahkan saat menginjak remaja, saat ia duduk di bangku sekolah pertama dan juga sekolah menengah atas. Stephen ini sering diganggu teman-temannya karena ia berperilaku aneh dan juga sering mengenakan pakaian yang sama ke sekolah setiap harinya. Itu semua terjadi karena Stephen yang tidak bersosialisasi dengan teman-temannya. Entah karena kesulitan bersosialisasi atau memang Stephen yang menutup diri. Stephen kecil pendiam tumbuh menjadi Stephen yang memiliki sifat pemarah dan suka melakukan kekerasan. Pada tahun 1995, ketika Stephen Pledel berusia 20 tahun, ia berkenalan dengan seorang wanita bernama Alyssa Garcia di internet. Alyssa lahir pada tahun 1980 di San Antonio, Texas. Saat berkenalan dengan Stephen, Alyssa ini berusia 15 tahun dan lambat laun hubungan mereka berdua ini semakin intens karena mungkin bucin kali ya. Alyssa ini nekat pergi ke San Antonio untuk menemui Stephen dan memulai hubungan seksual dengannya. Meskipun bisa dibilang Alyssa ini masih di bawah umur, namun orang tuanya Alyssa ini tidak mempermasalahkan hubungan Alyssa dan juga Stephen. Alyssa kemudian memutuskan pergi bersama Stephen untuk tinggal bersamanya di New York. Selang 1 tahun kemudian, Alyssa pun hamil, dan ini kejadiannya belum menikah ya, mereka masih pacaran. Pada tanggal 29 Januari 1998, Alyssa melahirkan bayi cantik di usia 17 tahun yang mereka beri nama Dennis Pledel. Sayangnya, dengan kelahiran Dennis ternyata tidak membuat Stephen bahagia. Stephen justru sering menyiksa Dennis, bayinya sendiri disiksa. Stephen menyiksa Dennis dengan cara mencubitnya hingga berwarna hitam dan juga biru. Bahkan pernah satu ketika Dennis dimasukkan ke dalam kulkas hingga bayi kecil Dennis ini hampir mati lemas. Alyssa tentu tahu hal itu, dan karena nggak tega dan nggak tahan, Alyssa bukannya tinggalin itu lagi, justru Alyssa menyerahkan Dennis untuk diadopsi saat Dennis berusia 8 bulan. Karena Alyssa yakin bahwa Dennis ini nggak akan memiliki kesempatan hidup jika terus tinggal bersama mereka, bersama Stephen. Emang ya kalau bucin itu bisa bikin goblok. Sekarang kita move dulu ke kisahnya Dennis. Dennis Pledel diadopsi oleh pasangan Kelly dan juga Anthony Fusco yang tinggal di Dover, New York. Setelah diadopsi, nama Dennis pun diganti menjadi Katie Rose Fusco, dan sampai sini kita panggilnya Katie ya. Katie ini tinggal bersama Kelly dan juga Tony, dan satu putri kandung Kelly dan Tony. Anthony, ayah angkatnya Katie, ini bekerja sebagai petugas pemasyarakatan pensiunan di Lembaga Permasyarakatan Federal. Katie dibesarkan dengan cukup baik. Katie ini dikenal sebagai seorang seniman berbakat yang dikenal di sekolah menengah atas Dover karena ia menggambar komik strip. Bahkan pada tahun 2016, Katie lulus dari sekolah menengah atas Dover dan bermaksud untuk melanjutkan kuliah di Dutchess Community College. Ia berencana untuk kuliah dan mengejar karir di bidang periklanan digital. Singkat cerita, Katie yang sudah dianggap dewasa ini diberitahu kebenaran latar belakangnya, bahwa Kelly dan Anthony ini bukanlah orang tua kandung dari Katie. Meskipun begitu, Katie tidak marah, dia tetap menyayangi orang tua angkatnya seperti orang tua kandungnya sendiri. Tapi di sisi lain, seperti kebanyakan orang ya, Katie tentu ingin tahu siapa sih orang tua kandungnya. Setidaknya ia ingin berjumpa dengan kedua orang tua kandungnya. Dan hal ini diketahui juga oleh keluarga angkatnya.
Pada bulan Agustus 2016, Katie yang berusia 18 tahun, ia menghubungi orang tua kandungnya, Steven dan juga Elisa Pledel di Facebook. Singkatnya, mereka ini bertemu di Knightdale, North Carolina. Setelah pertemuan pertamanya, alih-alih melanjutkan kuliah pada bulan Agustus 2016, Katie justru memutuskan untuk pindah dan tinggal dengan orang tua kandungnya yang saat ini tinggal dengan dua anak mereka yang lain, atau artinya dengan adik Katie di rumah mereka di Henrico County, Virginia. Sebuah keputusan yang membuat orang tua angkatnya ini khawatir. Meskipun khawatir, Kelly dan juga Anthony ini tidak bisa berbuat banyak. Mereka ini tetap mendukung keputusan Katie yang dianggap sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan. Pada saat Katie pindah, sebenarnya hubungan antara Steven dan juga Elisa ini tidaklah baik. Mereka ini telah membuat keputusan untuk berpisah ranjang. Elisa dan juga Steven tidur di kamar tidur terpisah selama beberapa bulan. Elisa yang selama bertahun-tahun mendapatkan kekerasan dari Steven. Elisa pun sempat menceritakan perbuatan Steven kepada Katie kecil agar Katie tahu alasan kenapa ia ini diadopsi. Katie juga diberitahu bahwa ia pernah dimasukkan ke dalam kulkas dan hampir meninggal. Tapi Katie ini bersikap seperti biasa aja. Saat kedatangan Katie di rumahnya mereka, perilaku Steven ini berubah. Ia mulai mengenakan celana jeans ketat dan kemeja ketat. Steven juga mencukur jenggotnya dan membiarkan rambutnya ini tumbuh panjang, jadi gondrong gitu ya. Pokoknya Steven ini kayak berusaha kelihatan seperti anak muda. Sekitar 6 minggu setelah Katie pindah, suatu malam Steven ini tidur di lantai kamarnya Katie. Hal itu langsung membuat Elisa khawatir, apalagi setelah ia memergoki Steven melakukannya lagi di malam berikutnya. Elisa pun mencoba untuk menegur Steven bahwa bagaimanapun Katie adalah anak kandung Steven. Jadi tolonglah bersikap yang wajar-wajar aja. Steven, ngapain kau tidur di kamar Katie? Katie itu anak kandungmu loh. Gak pantas ayah dan anak yang udah dewasa itu tidur satu kamar. Dan Steven yang ditegur begitu justru mengatakan, itu bukan urusanmu. Lalu mereka berdua pergi. Karena udah gak tahan, Elisa akhirnya memutuskan pindah pada bulan November 2016. Elisa dan Steven berbagi hak asuh atas dua anak lainnya. Kenapa gak dari dulu, Elisa? Kau tinggalkan lakimu itu. Kenapa baru sekarang? Pada bulan Mei 2017, Elisa membaca di salah satu jurnal putrinya. Dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa Steven dan Katie ini terlibat hubungan seksual, bahkan ditulis juga kalau Katie sedang hamil. Dan gak sampai di situ aja, kedua anak Elisa yang gak lain adalah adik kandungnya Katie telah diberitahu juga bahwa Katie adalah ibu tiri mereka. Elisa yang emosi ini langsung menelpon Steven dengan histeris. Halo Steven, bener kalau Katie hamil anakmu? Terus dijawab nih sama si Steven ya kan. Kupikir kamu sudah tahu kita saling mencintai. Bagaimana bisa? Kamu sakit, dia masih anak-anak loh, bla 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 bla. Elisa kemudian melaporkan hal ini ke kepolisian. Singkat cerita, pada tanggal 20 Juli 2017, 2 bulan setelah perceraian antara Steven dan juga Elisa, Steven dan Katie melangsungkan pernikahan di Parkton, Maryland. Loh, kok mereka bisa menikah? Mereka bisa menikah karena Steven mengubah dokumen bahwa mereka ini tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga. Jadi kayak dipalsukan dokumennya. Dan gak cuma sampai di situ, pernikahan tersebut dihadiri oleh ibu Steven yang gak lain adalah neneknya Katie, dan orang tua angkat Katie juga, Kelly dan Anthony juga hadir. Bahkan mereka tahu bahwa Katie ini menikahi bapak kandungnya. Meskipun begitu ya, mereka tetap mendukung Katie. Tony dan Kelly Fusco ini merasa tidak ada yang dapat mereka lakukan dan telah memutuskan bahwa yang terbaik adalah mendukung Katie. Orang tua angkat Katie berpose untuk berfoto di hari pernikahan bersama Steven, Katie, dan ibu Steven. Katie mengenakan gaun hitam pendek kala itu. Setelah menikah, Katie dan Steven ini pindah ke sebuah rumah di Jalan Buntu di Knightdale, North Carolina. Pada tanggal 1 September, Katie melahirkan bayi laki-laki yang mereka beri nama Bennett Kieron Pledel. Pada bulan Januari 2018, Katie dan Steven ditangkap atas tuduhan insest. Keduanya diekstradisi ke Virginia untuk diadili. Pengacara Steven yaitu Rick Friedman menyatakan bahwa hubungan kliennya dengan Katie ini bersifat suka sama suka.
Meskipun begitu, dengan mengutip masalah perkawinan Steven sebagai salah satu faktor, hakim memerintahkan agar Steven dan juga Katie ini tidak saling berhubungan. Jadi mereka ini dipisahkan. Sementara hak asuh Bennett akan diserahkan kepada ibunya Steven di Knightdale, North Carolina. Mereka berdua akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Katie akhirnya kembali tinggal bersama orang tua angkatnya, dan seiring berjalannya waktu, Katie memberitahu Steven melalui telepon bahwa ia tidak ingin melanjutkan hubungan mereka. Pernyataan tersebut membuat Steven marah. Pada tanggal 11 April 2018, Steven membunuh anaknya yang berusia 7 bulan, yaitu Bennett, di rumahnya dan menyembunyikan jasad bayi mungilnya di dalam lemari. Dan keesokan harinya, Katie dan Anthony Fusco pergi dari Dover ke Waterbury, Connecticut untuk mengunjungi nenek angkat Katie untuk membersihkan rumahnya. Dan hal ini sebenarnya udah menjadi rutinitasnya, tanpa mereka sadari bahwa Steven sudah ada di sana untuk membuntuti mobil Katie dan juga Anthony. Saat di perjalanan, mereka berhenti di lampu merah di persimpangan Route 7 dan Route 50 New Milford. Steven turun dari mobil dan menghampiri mobil Katie dan juga Tony, lalu membunuh Katie dan juga Tony dengan melepaskan tembakan senapan Aero AR-15 miliknya. Steven kemudian menelpon ibunya dan memberitahu bahwa ia telah membunuh Katie, Anthony, dan juga Bennett, dan meminta ibunya untuk menelpon polisi. Steven juga mengatakan bahwa kunci rumahnya ia tinggalkan di bawah keset agar lebih mudah masuk. Singkat cerita, ibunya menelpon polisi yang menemukan Bennett tewas di rumah Steven. Bennett ditemukan pada pukul 9 pagi hari dan diyakini meninggal karena sesak nafas. Sedangkan Katie dan juga Anthony ini karena adanya tembakan di New Milford, polisi pun menemukan mayat Katie dan juga Anthony di dalam mobil mereka. Steven juga ditemukan tewas dengan luka tembak yang dilakukannya sendiri di dalam mobil van miliknya di Dover, 18 mil dari lokasi penembakan. Pembunuhan yang dilakukan Steven ini didasari atas balas dendam karena Katie mengakhiri hubungan mereka. Selebihnya tidak ditemukan adanya kekerasan yang mungkin menjadi dasar pembunuhan. Dah habis ceritanya, nggak ada yang dipenjara juga karena pelakunya juga sudah meninggal kan. Kasus ini adalah kasus terunik, bahkan saking uniknya ini sampai sampai nggak kepikiran di otak gitu kalau kasus ini tuh beneran ada. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat dan terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.